Domains of Learning. Siapa sih yang mengembangkan teori pembelajaran ini? Ya, dia adalah Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Bloom memimpin tim yang menyusun klasifikasi tujuan pembelajaran agar guru dan pendidik dapat merancang pembelajaran secara sistematis dan komprehensif. Apa itu domains of learning? Domain of learning diidentifikasi oleh Bloom bahwa belajar tidak hanya soal mengetahui, melainkan juga melibatkan bersikap dan bertindak. Dengan demikian, muncullah 3 ranah utama: kognitif, afektif, dan psikomotor. Pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini berfokus pada proses berpikir dan pengetahuan. Bloom membagi ke dalam 6 tingkatan. Pertama ada knowledge, mengingat fakta atau konsep. Yang kedua ada comprehension, memahami maknanya. Yang ketiga application, menggunakan pengetahuan di situasi baru. Yang keempat analysis, memecah informasi jadi bagian-bagian. Yang kelima sintesis, menyusun hal baru dari berbagai ide. Yang keenam evaluation, menilai berdasarkan kriteria tertentu. Lalu versi modernnya yang diubah oleh Anderson dan Cardwell pada tahun 2001, mereka mengubah kata-kata itu menjadi kata kerja aktif seperti remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and grading. Jadi puncak kemampuan berpikir itu bukan cuma menilai, tapi menciptakan sesuatu yang baru. Contoh, dalam pelajaran sains, siswa bukan hanya menghafal teori, tapi bisa menciptakan model atau solusi inovatif dari konsep yang mereka pelajari. Nah, yang kedua ada ranah afektif. Kalau kognitif itu soal berpikir, afektif itu soal merasa dan menghargai. Ada 5 tingkat perkembangan sikap di sini. Yang pertama, receiving, mau mendengarkan atau memperhatikan. Yang kedua, responding, aktif terlibat dan bereaksi. Yang ketiga, valuing, mulai menghargai nilai tertentu. Yang keempat, organization, menggabungkan nilai-nilai ke dalam sistem pribadi. Dan yang terakhir, characterization, menjadikan nilai itu bagian dari diri. Sebagai contoh, dalam kerja kelompok, siswa yang awalnya cuma mendengar, lalu aktif berkontribusi, akhirnya menjadi kerjasama sebagai nilai dalam hidupnya. Dan ranah ini penting banget buat membentuk karakter siswa. Bukan cuma menjadi pintar, tetapi punya empati dan integritas. Dan ranah yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan motorik, bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Pada ranah ini ada 7 level. Yang pertama adalah perception, mengenali sinyal sensorik. Yang kedua, set, kesiapan bertindak. Yang ketiga, guided response, meniru dan mencoba. Keempat, mekanisme, mulai lancar melakukan. Yang kelima, complex overt response, melakukan dengan mahir. Yang keenam, adaptation, menyesuaikan gerakan untuk situasi baru. Yang ketujuh, organization, menciptakan pola baru. Sebagai contoh, dalam pelajaran olahraga, siswa belajar menirukan gerakan dasar guided response, lalu bisa menyesuaikannya di pertandingan sebenarnya, adaptation. Tentu saja teori ini memiliki kelemahan, begitu pula dengan kelebihan. Kelebihan teori ini membantu guru merancang pembelajaran yang menyeluruh, bukan cuma soal hafalan, tapi juga sikap dan keterampilan. Yang kedua, mendorong pendekatan belajar yang lebih holistik dan bermakna. Lalu, kelemahannya agak sulit menilai ranah efektif dan psikomotor secara objektif. Kalau nggak dirancang seimbang, pembelajaran bisa condong ke satu sisi saja, biasanya sisi kognitif. Yang ketiga, struktur hierarkinya kadang dianggap terlalu kaku dan penerapannya di lapangan belum selalu seimbang. Lalu, bagaimana penerapannya di kelas? Guru bisa memakai model project-based learning atau inquiry learning, di mana siswa belajar konsep, mengerjakan proyek nyata, dan sekaligus membangun sikap serta keterampilan. Lalu dalam contoh, dalam pelajaran IPA, siswa mempelajari teori energi, kognitif, bekerja sama dalam kelompok, afektif, dan membuat alat sederhana seperti turbin mini, psikomotor.
Selain itu, banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan untuk membangun domains of learning ini. Salah satunya menggunakan kata kerja operasional sesuai tiap ranah. Misalnya, identify, analyze, perform, dan demonstrate. Lalu, gunakan variasi metode belajar, yaitu seperti diskusi, proyek, simulasi, dan refleksi. Lalu, lakukan penilaian autentik yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sebagai penutup, insight pribadi saya adalah, menurut saya teori domains of learning ini keren banget. Karena ngajarin kita bahwa belajar itu nggak berhenti di hafalan aja, tapi harus sampai ke perubahan sikap dan tindakan nyata. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar bukan hanya untuk nilai, tapi membuat jadi versi terbaik dari diri kita. Dengan berpikir lebih kritis, bersikap lebih bijak, dan bertindak nyata sesuai dengan kehidupan. Itulah tadi apa itu domains of learning. Jadi belajar itu tidak hanya tentang baca buku aja, tapi banyak sekali cara kita bisa belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.